Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Hastian Hamid dari kelas D atau ABI 2. Di sini saya akan melanjutkan UAS kedua berupa video yang telah Budini kasih di V-Class lalu dengan study case yang ada. Jadi di sini langsung aja ke soalan pertama. Di soalan pertama itu ada mengapa komunitas AMSI dapat dikategorikan sebagai subbudaya dalam masyarakat Amerika Serikat. Komunitas AMSI dikategorikan sebagai subbudaya di Amerika Serikat karena memenuhi beberapa indikator teoritis. Contohnya memiliki karakter kelompok yang unik, terpisah. Mari kita ulas materi dulu ya sedikit. Seperti yang kita pelajari di pertemuan mata kuliah perilaku konsumen beberapa minggu lalu, bahwa subbudaya adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam suatu masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Suku AMSI hidup di dalam negara Amerika Serikat yang modern, namun mereka secara sadar memisahkan diri dengan membatasi penggunaan internet, televisi, bahkan kendaraan pribadi. Hal ini membuat mereka menjadi segmen yang mudah dikenali sebagai seperti itu. Selain itu, mereka memiliki kesamaan rasa dan kecenderungan konsumsi. Di dalam materi yang dijelaskan bahwa anggota subbudaya biasanya hidup berkelompok dan memiliki rasa serta kecenderungan yang sama dalam mengkonsumsi sesuatu gitu. Karena suku AMSI ini sangat mengutamakan kehidupan sederhana ya, kebersamaan keluarga, serta kerja keras, pola konsumsi mereka ini menjadi homogen dan seragam. Jadi satu nolak semua, nolak barang-barang mewah, teknologi tinggi. Untuk apa? Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka. Oke, lanjut ke nomor 2. Berdasarkan studi kasus perusahaan menghadapi masalah karena minat masyarakat AMSI terhadap smartphone ini sangat rendah dibandingkan masyarakat Amerika pada umumnya. Jika dibedah menggunakan teori perilaku konsumen, mungkin ada satu alasan nih yang paling kuat yang saya udah sortir nih dari yang lainnya. Ada satu nih yang paling kuat, yaitu hambatan total terhadap tahap pengenalan kebutuhan. Ketika kita baca di PPT pengambilan keputusan, proses keputusan pembelian baru akan berjalan jika konsumen menyadari adanya jarak antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Di Amerika, smartphone sangat ideal untuk mereka. Ya, kita bisa ambil contoh, sekarang lagi ada Piala Dunia. Amerika sebagai tuan rumah, di mana supporternya itu pada mengabadikan momen menggunakan teknologi yang canggih di sekarang ini. Tapi suku AMSI ini mengutamakan kehidupan sederhana, kebersamaan keluarga, dan nilai keagamaan. Bagi mereka, kehadiran smartphone justru akan merusak kondisi ideal tersebut karena internet dan televisi yang mereka batasi. Akibatnya, tahapan pertama pengenalan kebutuhan ini tidak pernah terjadi. Yang ketiga, strategi pemasaran. Jika perusahaan tetap mau kekeh gitu, apa yang lebih sesuai dengan karakteristik budaya tersebut ya. Yang pertama itu yang pastinya seluruh anggaran iklan digital melalui media sosial, influencer, serta platform video daring itu pasti total untuk segmen ini kan, berhenti total. Mungkin yang pertama ada memodifikasi produk atau memberikan produk yang penting untuk sumber berita mereka. Saya kepikiran untuk mungkin kalian tahu kayak mainan anak kecil untuk halo itu yang ada benangnya gini, pasti nyampe itu kan kalau ngomong kayak telepon. Mungkin kita bisa buat jaringan-jaringan di situ tanpa harus ada sinyal atau apa untuk mereka komunikasi satu sama lain. Atau mungkin bisa jadi kayak kita membuat sesuatu yang tanpa benar-benar canggih, tapi
ketika ada berita dari luar itu bisa langsung mereka tahu tanpa harus online atau apa, entah itu produk baru atau apa, jadi kita bisa menyediakan itu karena kita warning aja ke mereka. Kalau misalnya sekarang lagi ada perang gitu, entah mau tahu-tahu ada rudal ke tempat mereka, kan mereka pasti khawatir juga kan. Terus yang ketiga yang pastinya meminta restu dari para petua atau kepala keluarga di sana. Itu penting banget karena kalau kita nyakit mereka yang ada kita dimarah-marah lagi nanti. Baik, langsung aja ke nomor yang terakhir. Di sini ada mengapa perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya. Yang pertama, untuk menghindari kesalahan pemasaran yang fatal karena banyak perusahaan yang rugi. Contohnya kayak PlayStation nih. PlayStation itu pernah rugi karena dia pernah telat menaikkan harga, yang dimana harga global itu harga RAM yang untuk komponen mereka itu naik harga, sementara dia tetap jual di harga yang standar gitu, sehingga dia mengalami rugi di saat itu. Yang kedua, mungkin pemasar tuh harus kayak mengetahui apa yang bener-bener konsumen butuhkan. Misalnya di kota A itu banyak banget kopi. Kota Bandar Lampung banyak banget kopi, sementara di Bogor nggak ada kopi gitu. Nah kalau kita ngejual kopi di sini, mungkin kita udah banyak gitu yang ngejual, udah banyak juga yang ngerasain. Jadi kalau kita ngejual di Bogor itu ya mayoritas belum suka sama kopi banget gitu, jadi kita bisa kayak wah suka nih sama kopi ini, belum ada kopi ini, kita bisa ke situ. Yang terakhir, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar? Jawabannya menurut saya tidak. Berdasarkan analisis kasus suku AMSI dan diperkuat dengan konsep ilmiah perilaku konsumen, perusahaan tidak boleh dan tidak bisa menjadikan semua segmen sebagai target pasar mereka. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.